Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pemaparan dengan judul Teknologi Pencairan Batu Bara atau Qual Liquefaction sebagai salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah konversi dan pemanfaatan batu bara di jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ignatius Cancer Pasaribu dengan NIM 0302 1282 12646 dari kelas B Indralaya. Selanjutnya, pada materi pencairan batu bara yang saya akan paparkan, terdapat 5 subbab yang akan dijelaskan, antara lain yang pertama ada pengenalan batu bara, kemudian konversi batu bara, pencairan batu bara, teknologi pencairan batu bara, dan pencairan batu bara di Indonesia. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu batu bara? Batu bara merupakan batu berwarna hitam yang mudah terbakar. Batu ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terkubur selama jutaan tahun. Proses pembentukannya dimulai dengan tumbuhan yang mati dan terakumulasi di rawa-rawa atau hutan yang lebat. Seiring dengan waktu, tumbuhan ini terkubur dan terpapar panas dan tekanan yang tinggi. Hal ini menyebabkan tumbuhan tersebut berubah menjadi batu bara. Oh iya, batu bara memiliki banyak manfaat. Batu ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, bahan bakar untuk pembangkit listrik, bahan baku pembuatan baja. Selain itu, batu bara juga dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan produk kimia dan plastik. Ini lebih jelasnya ada pemanfaatan batu bara itu untuk sumber energi utama pembangkit listrik di banyak negara termasuk Indonesia salah satunya. Kemudian di beberapa daerah batu bara masih digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga untuk memasak dan menghangatkan ruangan. Kemudian bahan baku industri kimia seperti kokas, gasifikasi, dan likuifikasi. Kokas digunakan sebagai bahan bakar metalurgi dalam industri baja. Kemudian batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar industri seperti industri semen, baja, dan keramik. Material selanjutnya yaitu konversi batu bara. Konversi batu bara merupakan proses transformasi batu bara menjadi bentuk lain dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan bakar baru ataupun memiliki nilai tambah yang dapat digunakan baik sebagai bahan bakar maupun bukan bahan bakar. Konversi batu bara sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gasifikasi, di mana pengertian dari gasifikasi adalah sebuah proses konversi materi organik yang biasanya padat menjadi CO dan H2 dengan bantuan uap air dengan oksigen pada tekanan atmosfer yang tinggi. Kemudian likuifikasi, proses konversi batu bara menjadi bahan bakar cair dengan hidrogenisasi. Bahan bakar cair yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi. Kemudian ada pirolisis, proses konversi batu bara menjadi produk cair, gas, dan padatan dengan pemanasan tanpa adanya oksigen. Produk cair yang dihasilkan disebut tar, produk gas disebut gas pirolisis, dan produk padatan disebut arang. Material yang selanjutnya yaitu pencairan batu bara. Apa itu pencairan batu bara? Pencairan batu bara adalah proses konversi dari batu bara padat menjadi bahan bakar cair. Proses ini dilakukan dengan memanaskan batu bara dengan hidrogen pada tekanan dan suhu tinggi. Bahan bakar cair yang dihasilkan dari pencairan batu bara dapat digunakan sebagai alternatif minyak bumi seperti bensin, solar, dan bahan bakar pesawat. Ada 3 cara dalam proses pencairan batu bara. Yang pertama yaitu ada pirolisis. Pirolisis ini merupakan cara pencairan batu bara yang paling sederhana. Dalam proses ini batu bara mengalami cracking untuk menghasilkan gas, minyak, dan kokas dengan mempergunakan batu bara. Dengan demikian pada asasnya metode ini bukan merupakan proses pencairan yang sebenarnya. Kemudian ada solvent reaction. Solvent reaction sendiri merupakan proses pencairan batu bara dengan mencampurkan batu bara dengan solvent sehingga dihasilkan liquid. Pencampuran tersebut dilakukan dengan adanya transfer hidrogen dari solvent ke batu bara atau dari gas hidrogen ke batu bara. Solvent yang digunakan biasanya berupa batu bara cair hasil proses sebelumnya ataupun produk petroleum yang berupa bitumen dan heavy oil. Terakhir ada catalytic liquefaction. Nah, pada catalytic liquefaction ini terdiri dari 2 tahap konversi. Yang pertama yaitu dengan mereaksikan batu bara dengan uap air dan oksigen untuk menghasilkan gas, terutama CO2
CO dan H2 yang selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu pemurnian gas sehingga hasilnya dapat direaksikan dengan katalis untuk dikonversikan menjadi cair. Tahapan katalis liquefaction ini juga disebut sebagai proses Fischer-Tropsch. Kemudian teknologi pencarian batu bara. Teknologi pencarian batu bara atau coal liquefaction merupakan proses perubahan yang mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair sintetis atau synthetic liquid fuels seperti bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan. Teknologi pencarian batu bara sendiri terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ada yang pertama direct coal liquefaction atau DCL, indirect coal liquefaction (ICL), dan brown coal liquefaction teknologi. Direct coal liquefaction atau DCL adalah teknologi pencarian batu bara yang paling umum digunakan. Pada proses ini batu bara dicampur dengan hidrogen dan dipanaskan di bawah tekanan tinggi sekitar 300 sampai 400 atmosfer dan suhu tinggi sekitar 400 sampai 500 derajat Celcius. Hidrogen memecah struktur batu bara menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang kemudian diubah menjadi bahan bakar cair melalui proses katalit. Contoh penerapan DCL ini, yang pertama ada proses Bergius dikembangkan di Jerman pada tahun 1920-an dan proses Fischer-Tropsch atau FT dikembangkan di Jerman pada tahun 1930-an. Untuk diagram alirnya dapat kita lihat proses dari coal yang masih padat dan melewati proses reaksi separasi, kemudian menjadi gas, gasolin, diesel, dan jet fuel maupun residu. Selanjutnya ada indirect coal liquefaction atau ICL. ICL adalah proses dari 2 tahap yang melibatkan gasifikasi batu bara dan konversi sinigas menjadi bahan bakar cair. Pada tahap pertama batu bara diubah menjadi sinigas, yaitu campuran hidrogen dan karbon monoksida melalui proses gasifikasi. Pada tahap kedua sinigas diubah menjadi bahan bakar cair melalui proses Fischer-Tropsch. Metode indirect coal liquefaction ini sudah ada diterapkan. Yang pertama yaitu ada proses Sasol yang dikembangkan di Afrika Selatan pada tahun 1950-an. Kemudian ada proses Shell Coal Gasification atau SCG dikembangkan di Belanda pada tahun 1970-an. Untuk diagram alirnya dapat juga kita lihat dari batu bara yang masih natural, kemudian masuk ke proses gasifier dan dicampurkan dengan hidrogen maupun karbon monoksida. Kemudian selanjutnya ada brown liquefaction technology atau BCL. Ini adalah salah satu jenis teknologi pencarian batu bara yang dirancang khusus untuk mengolah batu bara muda, brown coal. Batu bara muda sendiri memiliki karakteristik berbeda dari batu bara biasanya, yakni memiliki kadar air yang tinggi dan nilai kalor yang lebih rendah. Teknologi BCL dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara khusus dioptimalkan untuk menghasilkan minyak sintetis dari batu bara muda. Untuk diagram alirnya dapat kita lihat untuk brown coal liquefaction. Untuk teknologi BCL yang terkenal, yang pertama ada proses Bergius dikembangkan pada tahun 1920-an di Jerman. Kemudian ada proses Nadol dikembangkan di Jepang pada tahun 1980-an. Yang terakhir ada pencairan batu bara di Indonesia. Bagi Indonesia, teknik konversi likuifikasi batu bara secara langsung atau direct liquefaction process dinilai lebih menguntungkan untuk saat ini. Selain proses yang lebih sederhana, likuifaksi juga relatif lebih murah dan lebih bersih dibanding teknik gasifikasi. Teknik ini juga cocok untuk batu bara peringkat rendah atau lignit yang banyak terdapat di Indonesia. Beberapa proyek penelitian dan yang pengembangan sedang dilakukan seperti proyek BCL di Kalimantan Timur, kerjasama dengan pihak asing juga dilakukan untuk mempercepat kemajuan teknologi. Adapun potensi dari proses coal liquefaction di Indonesia, yang pertama ada diversifikasi sumber energi, yang dimana coal liquefaction menghasilkan bahan bakar cair sintetis seperti bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil konvensional dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Kemudian yang kedua, peningkatan nilai tambah batu bara. Teknologi ini mengubah batu bara menjadi
produk bernilai lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan langsung. Yang ketiga, ada keamanan energi nasional. Dengan memproduksi bahan bakar sendiri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ketahanan energi. Terakhir, ada penciptaan lapangan kerja. Pengembangan dan pengoperasian fasilitas co-liquefaction dapat menciptakan lapangan kerja baru. Untuk kesimpulan, teknologi ini mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair sintetis yang lebih bersih dan efisien, seperti bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan. Meskipun memiliki banyak potensi, coal liquefaction ini juga memiliki beberapa tantangan seperti biaya investasi yang tinggi, kompleksitas teknologi, dan potensi dampak lingkungan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan serta komitmen dari pemerintah dan pihak swasta. Kemudian yang terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan ketertarikan terhadap pengembangan coal liquefaction dan beberapa proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi pemaparan tentang materi pencarian batu bara dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.